Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Saraki dari kelas C Prodi Manajemen NPM 21107007301517 dari Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul manajemen risiko. Yang pertama, pengertian manajemen risiko. Menurut Smith, manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Menurut Fahmi, manajemen risiko adalah bidang ilmu yang secara khusus membahas bagaimana organisasi menerapkan langkah-langkah dalam memetakan sebuah masalah menggunakan pendekatan manajemen yang sistematis dan komprehensif. Sedangkan yang ketiga, secara umum, manajemen risiko dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko operasional. Terkait dengan risiko yang timbul dari kegagalan fungsi, proses internal, misalnya karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan faktor eksternal seperti bencana dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, menurut manajemen hazard, terkait dengan kondisi potensi yang mengakibatkan kebangkrutan dan kerusakan. Ketika kita membahas bahaya, tentu itu terkait dengan perilaku. Risiko perilaku adalah peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian bisnis. Dalam hal ini, terdapat 3 jenis bahaya yang harus diketahui, termasuk bahaya hukum, bahaya fisik, dan bahaya moral. Contoh bahaya hukum, pelanggaran atau pengabaian bisnis yang dapat menyebabkan kebangkrutan, seperti pelanggaran SOP atau peraturan perusahaan yang pada akhirnya memiliki konsekuensi fatal. Bahaya fisik dapat berupa mesin yang sudah tua dan berisiko kehilangan selama produksi, seperti kecelakaan karyawan karena mesin dan sebagainya. Untuk moral hazard, misalnya seperti karyawan di lingkungan kerja menimbulkan kerugian. Contoh, karyawan tidak jujur dan sering korupsi uang, atau karyawan yang tidak melayani konsumen dengan baik, sehingga berdampak buruk bagi perusahaan. Yang ketiga, manajemen risiko finansial. Manajemen risiko keuangan adalah upaya untuk memantau risiko dan melindungi hak properti, laba, aset, dan aset entitas bisnis. Risiko yang berkaitan dengan keuangan seperti yang pertama, risiko likuiditas, yang kedua, risiko kredit, yang ketiga, risiko pajak, dan yang keempat, risiko akuntansi. Yang keempat, manajemen risiko strategis. Manajemen ini terkait dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Selanjutnya, karakteristik risiko. Yang pertama, merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Selanjutnya, wujud dari risiko. Beberapa kerugian atas harta milik atau kekayaan atau juga penghasilan, misalnya yang diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran. Yang kedua, berupa penderitaan seseorang, misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan. Yang ketiga, berupa tanggung jawab hukum, misalnya risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain. Yang keempat, berupa kerugian yang perubahan keadaan pasar, misalnya karena terjadi perubahan harga, perubahan selera konsumen, dan lain sebagainya. Selanjutnya, macam-macam risiko. Risiko yang tidak disengaja atau risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian yang terjadinya tanpa disengaja. Misalnya, risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan.
dan lain sebagainya. Yang kedua, risiko yang disengaja atau risiko spekulatif adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, seperti risiko utang piutang, perjudian, perdagangan. Yang ketiga, risiko fundamental. Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir, angin, dan lain sebagainya. Yang keempat, risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, dan tabrakan mobil. Yang kelima, risiko dinamis. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat di bidang ekonomi, ilmu teknologi seperti risiko keuangan, risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya disebut risiko statis dan risiko kematian. Selanjutnya, upaya penanggulangan risiko. Yang pertama, mengadakan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, melakukan retensi, yang artinya mentolerir terjadinya kerugian, membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi perusahaan. Akibat kerugian tersebut, disediakan sejumlah dana untuk menanggulanginya. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko. Yang keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak yang lain. Yang terakhir, manfaat manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. Yang kedua, manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba. Yang ketiga, manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung. Yang keempat, adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni merupakan harta non-material bagi perusahaan itu. Dan yang kelima, manajemen risiko melindungi perusahaan dari berbagai risiko. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.